Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menampilkan hasil wawancara kami mengenai moderasi beragama antar pelajar di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 23110112100022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dengan NIM 231101110023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Alpatih dengan NIM 23110111200005. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid Nasyar dengan NIM 23110111200012. Perkenalkan, nama saya Kagendra Pradana Rakaswatama dengan NIM 23110111200008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin dengan NIM 23110111200011. Karena kami sudah memperkenalkan diri, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Selamat menyaksikan. Pasti ya? Pasti. Iya, tahu. Belum diimplementasikan. Ya. Terus saya Menurut saya mungkin kita nih sebagai umat Islam untuk mengaplikasikan toleransi agama ke antar agama itu dengan cara waktu mereka ibadah gitu ya kan. Misalnya kita Islam dengan agama Kristen, mereka kan ibadah agamanya hari Minggu. Terus kita ya nggak mungkin kan gitu membuat keributan di depan rumah ibadah mereka gitu. Terus dari kalau untuk yang sesama agama Islam di Indonesia ini kan banyak banget ya aliran dalam Islamnya itu. Ada NU, Muhammadiyah. Terus ada berbagai pendapat. Ada misalnya di Muhammadiyah tidak ada kunut. Kalau di NU ada kunut. Jadi kita saling ngehargain aja sih, kembali ke toleransi. Dengan cara menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan meskipun kita ini ada yang saling berbeda agama, tentunya kan apalagi kita kan di kuliah pasti kan menemukan yang orangnya beragam macam. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakannya, harus menyamakan rata semuanya. Oke, kalau misalkan toleransi ya gitu, terlihat lah gitu. Kalau misalkan di Kalsel ini toleransinya cukup tinggi gitu antar umat beragama gitu. Misalkan kayak agama Islam dan agama yang lain gitu. Itu maksudnya toleransinya sudah cukup tinggi gitu. Bisa dilihat dengan banyaknya kita punya kawan-kawan yang non muslim pun kita tetap berteman sama mereka gitu tanpa mencampuri urusan agama gitu. Kalau sesama agama itu sebenarnya cukup mudah kita lihat seperti ya yang paling dekat itu sempat mengajak teman untuk pergi ke masjid jika memang waktunya sholat, memberitahukan kepada teman bahwa ini adalah hal yang buruk dan dilarang agama dan semacamnya. Yang agak sulit ini kalau memang berbeda agama, karena kalau berbeda agama kita nggak tahu kan kalau misalnya dia tuh apa yang dilarang, apa yang benar. Tapi setidaknya kita harus menghargai cara dia berpikir menurut agama dia, jangan menghina agama dia, dan kita harus saja menghormati atas sama umat beragama. Ya, cara contoh mudahnya sih saling menghargai ketika ada ibadah. Ketika kita ibadah, mereka tidak mengganggu kita, dan sebaliknya ketika mereka ibadah, kita juga tidak mengganggu kegiatan mereka. Oke, makasih Kak. Contohnya misalnya seperti kita agama Islam kan harus menghormati agama orang lain, dan orang lain harus menghormati agama kita juga. Kalau sesama agama ya Pak? Sesama agama ya mesti saling menghargai ya pendapat teman-teman. Oke, untuk jawaban ini ya mungkin kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya ya. Dan toleransi sih. Iya, pastinya ya. Kalau toleransi, apapun dalam toleransi itu pasti rukun gitu. Iya, iya gitu. Dengan cara saling ya kembali lagi saling menghargai lah. Tentunya kayak contoh misalkan ada temen yang ingin beribadah, kita tentunya harus menghargai mereka. Terus tergantung dengan waktu beribadah kan berbeda-beda. Contohnya kayak misalkan pada hari Minggu misalkan kita ada jadwal pergi kemana, terus teman ada ibadah, ya tentunya kita harus menghargai dulu mereka beribadah terutama ya.
menciptakan kerukunan antar umat beragama, yaitu tadi dengan menerapkan toleransi yang cukup tinggi gitu. Jadi kita gak boleh gitu berteman milih-milih gitu. Misalkan agamanya ini gitu. Jadi kita berteman apa ya bahasanya, kayak tidak memandang lah gitu agamanya apa gitu. Kalau inter umat beragama, yang seperti saya bilang tadi, kita harus saling membantu umat beragama antar sesama agama kita. Maksud saya kan kayak kita nih sama Islam Muslim nih, kita nih harus saling membantu, misalnya teman kita susah, kita harus saling membantu. Misalnya dia salah, kita harus memberitahu dia, jangan dibiarkan nanti malah tersesat, gitu kan tidak baik. Kalau yang antar umat beragama ini seenggaknya jangan dihina, ya itu saja. Jangan dihina, jangan menghina agama dia. Misalnya menurut agama dia seperti ini, menurut kita kan agak asing nih, tapi kalau menurut agama dia seperti ini ya sudah, memang itu menurut kepercayaan dia. Jadi ya, kita nggak bisa semena-mena bilang ini buruk loh, ini nggak boleh gitu. Kalau memang itu di agama dia, ya kita harus menghormati, menghargai, dan jangan mengganggu apa yang dilakukan itu saja. Contohnya ketika kita berteman gitu, tidak usah melihat dari latar belakang, apalagi latar belakang agamanya, kita tidak usah. Kita berteman ya berteman aja, jadi tidak usah lihat apalah latar. Menurut saya kembali menghargai ya. Dengan menghargai kita bisa saling mengenal terhadap agama orang lain dan juga mengenal agama kita sendiri. Mengajarkan seperti dalam Quran, dalam Quran surah Al-Kafirun sendiri ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu. Jadi ya kita harus bisa lah bertoleransi antar agama, baik sesama agama dan beda agama gitu. Dalam Islam tentu saja mengajarkan sikap toleransi, karena agama Islam itu agama yang damai, cinta damai, terutama pada kerukunan. Meskipun berbeda agama, tetap dalam Islam tetap diajarkan menghargai satu sama lain dan juga saling mencintai lah satu sama lain, Ya, pastinya dalam Islam mengajarkan sikap toleransi antar umat beragama maupun antar suku dan bangsa lah gitu. Itu kan juga ada gitu. Jadi kita nggak boleh lah memandang seseorang karena agamanya. Itu saja sebenarnya. Bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat pun sudah ada sistem toleransi. Seperti misalnya nih, tetangga kita kena musibah, saya sebagai seorang muslim pasti akan membantu. Dan saat saya pun kesusahan, tetangga saya yang muslim pasti juga saling membantu saya. Saat teman saya kesusahan menjawab soal, saya membantu dia, dan saat saya kesusahan dia juga membantu dia. Dia juga untuk saya. Toleransi antar umat sama Islam ini sangat kuat, bahkan dimanapun, kapanpun. Bahkan saat terjadi di Palestina, di Gaza yang diserang oleh para Zionis, orang Islam di sana tetap kuat dalam menjalani hidup, tidak mengeluh dan selalu bersyukur atas apa yang mereka dapatkan. Semoga mereka tetap kuat dan saudara-saudara kita menjadi lebih kuat dan lebih baik di sana. Ia mengajarkan, apalagi konsep agama Islam itu kan rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi alam semesta, dan sudah seharusnya kita juga mentoleransi. Menurut saya agama Islam mengajarkan kita sikap toleransi berupa menaati peraturan dan menghargai tadi. Moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap, cara pandang, dan praktik beragama dengan cara mengedepankan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan yang sesuai dengan konsep Pancasila. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan esensi agama, dan pengimplementasiannya menjadi keniscayaan dalam konteks bermasyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia, sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama dan sesama agama. Moderasi beragama perlu diimplementasikan tidak hanya pada indera umat beragama, tetapi juga pada antar umat beragama. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang mempunyai arti yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka dari itu, mari kita hidup dengan menjunjung tinggi nilai toleransi antar menciptakan masyarakat yang moderat. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk kedepannya. Salah khilaf, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दुख ना किसी को दिया करो